Rasulullah itu Nabi Muhammad. Iya, Rasulullah itu sebenarnya semua nabi, termasuk yang kita yakini Yesus juga Rasulullah. Oh jadi semua nabi berbondong-bondong ke masjid ninggalin istrinya. Oh bukan, dalam hadis ini Rasulullah adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau Rasulullah dalam arti umum adalah pesuruh-pesuruhnya Allah atau utusan-utusannya Allah. Prophet nggak sih bahasa Inggrisnya? Prophet, oke. Tapi prophet lebih kepada nabi sih, messenger. Rasulullah tuh messenger, messenger of Allah. Di hadis itu kan ada tentang gambaran siksa kubur. Oke. Siksa kubur, siksa neraka. Nah, aku belum sampai nanyain, aku sampai nanya Rofi ini. Tapi nggak ada yang bisa jawab, ya kan? Nah, kok bisa ya ada gambaran kayak gitu? Berarti ada orang yang beneran ngalamin duluan. Betul. Bagus. Siapa? Yang nulis itu siapa? Ngalamin apa wahyu? Jadi di pertanyaan dia belakangnya lebih bagus daripada pertama-tama loh. Gak ada koi soalnya. Lu mau bahasan mana dulu nih? Ini yang dapatnya dari mana gitu informasinya berarti ya? Gini, siksa kubur dan lain-lain itu ada di hadis kan? Ada. Nah, informasinya dari mana? Ya informasinya dari mana? Ada orang jadi dia ngalamin dulu terus dia nyatet atau kayak gimana? Oke. Pertanyaanku sederhana. Kalau yang siksa kubur itu terjadinya kan bukan di dunia kan? Berarti pasti bukan dikasih tahu sama manusia. Oke. Dan dia terjadinya bukan di dunia, dan orang yang sudah disiksa kubur nggak bisa balik lagi. Berarti nggak mungkin dia ngasih tahu pada orang-orang di dunia. Berarti informasi ini harus datang daripada sesuatu yang menguasai bukan hanya dunia, ya kan? Itulah namanya Allah. Allah spill kepada Nabi Muhammad. Balik lagi. Spill itu selalu wahyu atau enggak? Selalu wahyu. Selalu wahyu kan? Makanya itu kayak cara revelation. Yeah. Revelation. Wahyu dalam bahasa Inggris revelation. Bentuk wahyu maksudnya dibisikin kah atau? Bisa dibisikin langsung di dadanya Rasulullah, bisa lewat malaikat Jibril. Aku nanya nih, tapi sorry nih kalau misalnya Yeah. pertanyaannya gimana? Berarti kalau misalnya orang Islam Yeah. itu nggak boleh. Misalnya aku cewek nih, aku Islam, Yeah. terus aku jualan baju tank top, itu nggak boleh. Nah itu bagus. Pertanyaan itu menarik. pertanyaan bagus. Ini actually enggak. Oke, good. Enggak boleh pegang. Kalau ya, kalau misalnya Feren adalah seorang Muslim, lalu kemudian Feren jual tank top, itu boleh atau tidak? Hukum asalnya boleh. Yang tidak boleh adalah membuat tank top itu akhirnya dipakai di luar. Contoh misalnya, pertanyaanku sederhana, orang-orang Muslim nih sekarang boleh nggak pakai tank top? Enggak. Oh, boleh tapi kalau pakai daleman lagi. Enggak. Kalau dia pakai tank top doang boleh nggak? Nggak boleh kalau tank top doang. Boleh. Kalau di depan suaminya. Berarti bener. Nah, Iya, berarti bener. Feren harus ngasih tahu ini untuk pakaian di dalam rumah ya, untuk dalam tanda kutip buat suamimu senang aja. Karena ini out of context ya, tapi aku perlu kasih tahu. Kadang-kadang gagalnya orang-orang muslimah itu adalah ketika dia sudah nikah, dia merasa dia nggak perlu untuk dandan, dia nggak perlu untuk berpakaian fashionable, dia nggak perlu berpakaian dengan sesuatu yang membuat suaminya suka. Padahal contoh ya, kalau ada seorang muslimah, dia benar-benar fashionable ketika di luar, orang-orang ngeliatin dia dan bilang, bajumu bagus ya, dan itu cowok, bisa jadi dia dosa. Karena dia dikagumi oleh seorang laki-laki yang bukan suaminya kan gitu kan ya. Menarik perhatian. Jadi yang dosa yang akunya misalnya aku dosa karena aku ditaksir cowok. Kalau Feren Muslim bukan ditaksir. Kalau Feren udah bersuami, lantas kemudian Feren berpakaian sesuatu sehingga itu mengundang kemudian mata laki-laki kepada Feren. Iya. Bentar. Kok bisa aku yang dosa? Feminisme. Nah, jadi gini. Itu Ya, tapi itu betul. Berarti aku harus ya udah jelek aja gitu keluar. Gak usah. Salah. Salah. Jadi gini. Actually bagus pertanyaannya. Actually bagus banget. Karena gini Feren, kalau Feren nanti sudah Muslim dan Feren terus kemudian udah pakai kerudung nih, udah pakai menutup aurat dengan baik, dan laki-laki masih memperhatikan Feren, maka laki-lakinya yang bajigur. Oke, ini berarti konteksnya kalau misalnya aku berdosa, itu kalau misalnya aku pakaiannya terlalu mengundang, buka aurat sehingga tapi udah kan mengundang. Mengundang pun itu tuh kan gray Selera. area. Betul. Iya, di luar kontrol kita kan. Ada yang pakai Betul. hijab dan lain-lain, jadi kelihatan jempol dikit gitu misalnya. Iya, mengundang gimana tuh? Iya. Nah itu salah laki-lakinya. Jadi batasannya adalah pada syar'i atau tidak syar'inya. Jadi kalau dia sudah menutup aurat, dia sudah beres. Nah jadi batasannya itu aja sih. Berarti kalau misalnya aku nggak pakai kerudung nih, misalnya aku Islam ya, aku nggak pakai kerudung, terus aku pakai celana 3/4 gitu. Terus ada cowok yang tiba-tiba merasa aku ngundang dia gitu. Berarti aku yang dosa karena aku nggak pakai baju syariah. Kalau lu udah masuk Muslim, harusnya aku hijaban dan pakai baju. Pertama gini, kalau dosa itu kan pasti kan kalau buka aurat kan berarti dosa kalau di dalam Islam ya. Tapi apakah mengundang atau tidak itu memang sesuatu yang bersifat selera. Karena gini contohnya, di dalam Islam tuh nanti ada lagi term namanya pakaian yang bersifat menarik.
Syuhrah namanya. Menarik tuh menyelisihi kebiasaan. Oh. Nah, contoh misalnya kayak gini ya. Ada pembahasan gitu. Namanya tabarruj. Tabarruj artinya dia menjadi tower. Artinya dia tuh stand out dibandingkan yang lain. Contoh misalnya kalau semua orang pakai make up misalnya, maka ketika mereka jalan bareng-bareng itu nggak ada masalah. Tapi satunya make upnya glitter gitu misalnya. Nah, dia jadi perhatian. Nah, itu dia dosa karena pakai glitternya itu. Tapi bukan karena sesuatu yang bersifat tadi ya, yang bersifat kayak harus perempuan yang disalahin, bukan. Tapi karena menarik, menyelisihi publik itu. Di dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Oke. QS Al-Baqarah. Quran surat. QS tuh Quran surat baca. Kis Al-Baqarah. Kis lagi. Oke. Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat 256. Tetapi mengapa ada hukuman bagi orang yang meninggalkan Islam? Bukankah ini kontradiktif? Jadi gini nih, maksudnya gini. Anggaplah kita punya rumah ya. Rumah kita itu kita nggak pernah maksa orang masuk tuh. Maka ketika ada orang masuk, terus kemudian ketok-ketok dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh ya, ada apa mas? Saya boleh masuk ke rumah? Boleh. Nah berarti kan itu kan boleh masuk tuh. Nah sebelum dia kemudian di luar rumah, nggak ada tuh aturan rumah bagi dia. Tapi begitu dia masuk rumah, maka aturannya aturanku. Masuk akal nggak? Kalau dia belum kalau dia belum masuk rumah nih, itu kan berarti dia nggak ada aturan kan ya. Tapi kalau dia udah masuk rumah, dia harus ada aturan dong. Contoh misalnya kalau di rumah Feren orang harus lepas sendal atau enggak? Nah kalau di Amerika enggak tuh. Kalau di Amerika kita masuk pakai sepatu tuh, karena aturan di situ adalah pakai pakai alas kaki ketika masuk ke rumah. Tapi di Asia biasanya dia lepas sendal ketika di rumah, betul kan ya? Contoh lagi, apalagi misalnya aturan di rumah Feren, misalnya contoh di rumah Feren kalau misalnya pas ke WC itu setelah misalnya dia pakai WC-nya itu harus dibersihin lagi atau enggak? Dibersihin lagi. Nah itu aturan tuh. Nah berarti kalau dia udah masuk, berarti dia ikut aturan. Tapi kalau dia misalnya belum masuk, dia nggak akan dipaksa. Artinya kita nggak pernah maksa siapapun untuk masuk rumah kita, sebagaimana kita nggak pernah maksa siapapun untuk masuk di dalam Islam. Tapi begitu dia ada di dalam Islam, dia harus ikut aturan. Bentar, tapi tidak ada paksaan dalam agama. Itu aturan tuh bukan? Tidak ada paksaan untuk masuk di dalam agama. Tidak ada paksa. Ini kan rumah nih. Lu mau nggak dipaksa. Rumah itu Islam, ya kan. Orang lu nggak maksa kan orang masuk ke rumah itu kan. Tapi kalau udah masuk rumahnya lu harus ikutin aturannya. Betul. Dan salah satu aturannya kalau udah masuk jangan keluar. Nah itu salah satu aturannya adalah kalau lu meninggalkan rumahnya itu ada hukuman. Dan by the way in the first place ya, kalau dia sudah benar-benar yakin dia mau masuk dalam Islam, harusnya dia udah ngerti keistimewaan Islam apa. Nah secara akal dia tercerahkan nih. Nah kalau dia mau keluar lagi berarti mungkin ada niatan-niatan yang nggak bagus. Maka kemudian kita lihat dulu apa yang terjadi, kenapa dia mau keluar di dalam Islam. Andai kan misalnya akalnya sudah nggak berfungsi lagi, maka dia nggak dihisab.